Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Kita ambil judul yang baru, yaitu kerucut. Yang pertama itu A. Mengenal kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kerucut ini juga bisa disebut dengan limas, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Itu dia. Yang pertama, unsur-unsur kerucut. Lihat gambar berikut. Ada titik yang paling atas C, A, B. Ada O, B itu disebut R. Ada B, C itu disebut S. Dan O, C itu adalah T. Dari gambar ini, maka kita akan berhubungan yang namanya Pitagoras. Pasti ada hubungannya, di mana S merupakan menjadi sisi miring, T itu sisi tegak, dan R itu sisi datar. Kerucut berikut itu atau di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Sisi alas berbentuk lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OA dan OB serta diameter AB. Sisi lengkung tersebut atau disebut selimut kerucut. Tinggi kerucut atau disebut dengan T adalah jarak dari titik puncak kerucut ke pusat sisi alas, yaitu OC. Garis pelukis atau disebut dengan S, yaitu garis yang menghubungkan puncak kerucut dengan setiap titik pada keliling lingkaran alas. Dalam hal ini berlakulah BC dikuadratkan sama dengan BO dikuadratkan tambah CO dikuadratkan, atau disebut dengan S, yang tadi namanya itu adalah garis pelukis, sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ini ya, S kuadrat ya. Kita mengenal jaring-jaring. Artinya jikalau kerucut ini kita pecah menjadi beberapa bagian. Jika kerucut dipotong menurut rusuk-rusuknya, akan diperoleh jaring-jaring sebagai berikut. Nah, ini dia. Salah satu jenis kerucut yang sering kita perhatikan yaitu centong dari es krim. Nah, ini dia. Ini kerucutnya, gambar ini dipotong sehingga menjadi dua bagian. Bagian alas yang lingkaran, bagian selimut. Bagian alas ini berbentuk lingkaran dan ini bagian selimutnya. Berdasarkan gambar jaring-jaring kerucut di atas dapat diidentifikasi sifat-sifat kerucut sebagai berikut. Memiliki dua sisi, yaitu alas dan selimut ini yang cetak ungu dan yang putih. Memiliki satu titik sudut, yaitu titik O. Memiliki satu rusuk lengkung, ini lengkung. Kita menentukan luas permukaan kerucut. Kerucut terdiri atas selimut kerucut dan lingkaran seisi alasnya. Oleh karena itu, luas permukaan kerucut merupakan jumlah dari luas alas dan luas selimut. Kita perhatikan luas alasnya tadi berbentuk lingkaran, maka rumusnya rumus luas lingkaran pi R kuadrat. Luas selimutnya itu adalah pi RS. Maka luas kerucut itu sama dengan luas alas tambah luas selimut. Itu sama dengan pi R kuadrat tambah pi RS. Atau kita sederhanakan, luas kerucut itu sama dengan pi R kali R tambah S. Dimana keterangannya R jari-jari lingkaran, S panjang garis pelukis, dan pi itu 22/7 atau 3,14. Ingat, 22/7 dipakai jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, dan jika bukan kelipatan 7 maka pi kita pakai 3,14. Kita ambil contoh. Sebuah kerucut berdiameter 28 cm dan tinggi 48 cm. Luas permukaan kerucut, ya, diameternya 28, maka jari-jarinya setengah dari diameter 14 cm. Tingginya 48 cm,
maka kita harus mencari dulu nilai S-nya. Kenapa? Karena kita nanti butuh mencari luas selimut. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. R kuadrat itu 14 kuadrat tambah T-nya atau tingginya 48 dikuadratkan. Maka ini 196 ditambah 2304 itu sama dengan 2500. Kalau kita mau mencari nilai S, maka S-nya adalah akar dari 2500 itu sama dengan 50 cm. Maka nilai S-nya 50 cm. Baru kita mencari yang namanya luas kerucut. Luas kerucut itu pi R kali R tambah S. Maka pi yang kita pakai adalah 22/7 karena R merupakan kelipatan 7. 22/7 kali 14 kali 14 tambah 50. Maka ini sama dengan 2816 cm². Inilah luas permukaan kerucut. Soal yang kedua, suatu kerucut memiliki luas permukaan 282,6 cm² dan diameter alas sebesar 10 cm. Hitunglah panjang garis pelukis. Yang ditanya hitung nilai S-nya. Panjang garis pelukis S. Yang diketahui diameter. Kita pakai rumus luasnya karena yang diketahui adalah luas kerucut. Maka luas kerucut sama dengan pi R kali R tambah S. Maka ini 282,6 sama dengan 3,14 kali R. R-nya 5 kali 5 tambah S. Maka 282,6 sama dengan 15,7 ya. Kita kalikan 3,14 dikali 5 itu 15,7 kali 5 tambah S. Maka nilai S-nya itu 13. Kita mau menentukan volume kerucut. Kerucut merupakan bangun limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, volume kerucut dapat ditentukan menggunakan pendekatan rumus volume limas. Di mana rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya di mana berbentuk lingkaran pi R kuadrat T. Kan ini T kali tinggi. Sepertiga kali pi R kuadrat T. Itulah rumus volume kerucut. Ambil contohnya, volume kerucut yang mempunyai panjang garis pelukis 12,5 cm dan tinggi 12 cm. Berapa cm kubik? Pertama, kita harus mencari nilai jari-jari karena kita butuh jari-jari. Maka R kuadrat sama dengan S kuadrat kurang T kuadrat. Maka 12,5 dikuadratkan kurang 12 kuadrat. Maka ini 156,25 kurang 144. Hasilnya 12,25. Kita butuh R, bukan R kuadrat. Maka ini kita akarkan. Akar dari 12,25 itu sama dengan 3,5 cm. Inilah nilai dari R. Sehingga kita dapat volume. Volume itu sepertiga pi R kuadrat T, sepertiga kali pi 22/7 kali R kuadrat 3,5 dikuadratkan kali 12. Maka hasilnya 154 cm3. Jadi buat anak didik kami, perhatikan dengan baik, tolong dicatat juga dengan baik di buku berpeta. Terima kasih.